Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Ruang Ilmu. Semoga semuanya ini jadi ilmu yang bermanfaat ya teman-teman ya. Sebelum saya bahas tentang dunia per-Excelan, saya mau ngasih tahu beberapa istilah yang sering dipakai di dalam Excel. Langsung aja ya teman-teman, semuanya ini disebut worksheet ya, atau file. Worksheet itu terdiri dari sheet atau lembar kerja ya. Defaultnya ada 3, mau tambah ya silakan. Kalau mau ganti, klik 2 kali rename, misalnya coba 1, itu sheet ya. Kemudian yang atas ini gambar-gambar ini adalah toolbar ya. Kita nggak perlu menghafalin toolbar, karena kalau kita berhenti sebentar di toolbar itu, maka akan bentuk suatu tooltip. Tooltip adalah keterangan dari suatu toolbar atau fungsi dari suatu toolbar. Itu teman-teman ya, cuma dipahamin aja ya, karena komputer itu adalah pemahaman dan logika, bukan hafalan ya. Kedua, value angka itu terdiri dari 0 sampai dengan 9. Itu angka ya. Kalau huruf, teks adalah A, B, C, D, dan seterusnya. Itu huruf atau dianggap dengan teks. Teks bisa terjadi dari huruf dan angka, itu dianggapnya teks. Paham ya teman-teman ya? Excel itu terdiri dari kolom dan baris ya. Kolom diwakili dengan huruf abjad, baris diwakili dengan angka. Pertemuan huruf dengan angka disebut sel ya, ini namanya sel ya, sel D9 kira-kira begitu. Kalau ini di blok ya, di blok ya teman-teman ya, ini bukan sel namanya, ini namanya ring C8 sampai dengan G11. Paham teman-teman ya? Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan dunia per-Excelan. Oke teman-teman, pembahasan kali ini adalah pembahasan rumus sum. Jadi sum ini sebenarnya adalah singkatan dari summary sebenarnya sih. Jadi ini adalah termasuk rumus penjumlahan yang seharusnya bisa dilakukan dengan begini. Misal 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, hasilnya adalah 15. Tapi bisa dilakukan dengan perintah sum begini ya. Selalu ini ya teman-teman ya, sama dengan dulu, terus komennya adalah sum, ini sintak namanya ya, 1 number koma dan seterusnya, 2 3 4 5 enter. Hasilnya akan sama ya. Bisa dilakukan dengan cara begini, sama dengan sum kurung buka di blok. Nah, ini akan membentuk ring. Ringnya adalah B2 sampai dengan B3. Itu cara bacanya begitu ya. Begitu kita enter, akan menghasilkan 30. Total penjumlahan itu adalah sum atau summary. Sintaknya adalah bisa begini, bisa begini. Nah, ini ring ya. Kalau ini adalah persatuan, kalau ini ring. Bisa jadi dari auto sum yang kita jelasin di awal kita pertemuan, bahwa ini ada toolbar. Klik aja ya, dia akan membentuk ini. Maka kita klik pada ini, angka sel B2 sampai B3, drop and drag, jadi tekan dan tarik. Nah, tekan tarik B2 dan B3, hasilnya akan sama. Itu summary ya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Berikutnya adalah rumus min atau minimum. Minimum ini digunakan untuk mencari data angka yang paling kecil
Ya, misalnya begini, ini sintaksnya begini. Sama dengan min, ini selalu sama dengan ya teman-teman, sama dengan min kurung buka number one, number two, dan seterusnya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Enter atau kurung tutup, di enter dulu boleh, langsung enter juga boleh. Maka komputer akan mencari sendiri mana sih ini yang angka-angka yang paling kecil. Nah, ini fungsi dari min, tapi untuk angka ya. Kemudian yang contoh kedua sama dengan min 4, 5, 4, 5, 6, 3, enter, dia akan ketemu 3 ya. Ini otomatis komputer akan mencari nilai yang terkecil. Contoh satu lagi biar puas ya, min 5, 4, 8, 5, 4, 8, nah, bentar, akan ketemu 4. Ini misalnya begitu ya. Jadi rumusnya adalah, sintaksnya adalah sama dengan min kurung buka number one, number two, dan seterusnya. Atau bisa pakai ring, sama dengan min kurung buka. Nah, langsung kita drop and drag. Drop and drag adalah tekan ya, jangan diklik ya, tekan tarik. Nah, drop and drag itu tekan ditarik, bukan diklik ya. Akan membentuk ring B2 sampai dengan B4. Jadi komputer akan mencari nilai terkecil dari ring B4 sampai dengan B2 sampai dengan B4. Kira-kira berapa? 1 kan? Ya, dia akan ketemu 1. Begini ya, paham ya teman-teman ya? Oke. Rumus berikutnya. Next, berikutnya adalah rumus max atau maksimum. Hampir sama dengan minimum ya teman-teman, cuma ini bedanya, kalau minimum kan angka yang terkecil, kalau maksimum itu angka yang besar ya. Misalnya begini, contoh ya, selalu sama dengan ya teman-teman, max kurung buka 1, 2, 3, 4, 5. Maka komputer akan mencari ini yang paling terbesar mana sih, pasti angka 5. Oke, contoh lagi ya, sama dengan ya ini, oh sorry max ya. Maka akan komputer akan mencari yang terbesar adalah angka 9. Oke, sekali lagi ya, sama dengan contoh sekali lagi, max kurung buka maka komputer akan menjawab angka 40 ya. Oke, udah paham ya di sini ya. Atau pakai ring ya, sama dengan sama dengan max drop and drag, tekan jangan dilepas, tarik. Berarti komputer akan mencari akan menjawab angka 40. Gini ya, jadi paham ya teman-teman ya, min, max, dan ini adalah max ya. Paham teman-teman? Oke. Kalau kita ganti ini, misalnya 40 ini diganti angka, atau ini 9 ganti angka 50, maka komputer akan menjawab angka 50.
Oke, teman-teman. Paham ya? Next, berikutnya adalah rumus average atau sintak average. Ini digunakan untuk mencari rata-rata suatu ring atau suatu angka. Ya, contoh selalu sama dengan ya teman-teman, average. Ya, ini average, kelihatan ya, average. Kurung buka. Number 1, number 2, dan seterusnya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau kita enter, maka komputer akan menghitung rata-ratanya berapa. 5, rata-ratanya 5. Kalau kita bikin format deh, format angka dulu biar kelihatan belakang dua angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma, nah, atau misalnya begini, 5,0000. Contoh yang lain, average, mau buka 2, 4, 6, 8, enter, juga tetap 5 ya. Satu lagi contohnya biar makin jelas ya. Average 1, 5, 2, 3, 4, 5, 3,000 ya. Itu adalah average. Untuk mempermudah, kita bikin ring, average ring ya, misalnya begini ya, sama dengan average drop and drag, tekan jangan dilepas, tarik, enter, maka menghasilkan 4,333. Begitu teman-teman ya. Paham ya? Semoga bermanfaat. Rumus berikutnya adalah kita sedikit bermain-main dengan logika ya, karena kita akan menggunakan rumus if ya. Sintaknya begini, sama dengan if, kurung buka, logical test itu adalah objeknya yang kita tes, kemudian value if true itu jawaban jika benar, dan berikutnya adalah value if false adalah jawaban yang salah ya. Jadi ada hanya 2 kondisi, jika benar dan salah aja. Misalnya jika B2 misalnya ya, B2 sama dengan 1, maka laki pakai double apostrof ya, tanda petik 2. Kalau tidak adalah perempuan. Maka kalau kita enter, maka dia akan menjawab laki-laki. Tapi ini pasti salah nih ya. Ini salah karena apa? Ini teman-teman ya. Jadi ini kalau kita bacanya begini. Jika B2 adalah angka 1, maka dia pasti laki-laki. Ya, itu loh. Jadi ini jawaban pertama adalah jawaban jika benar. Yang berikutnya adalah selain angka 1, berarti dia perempuan. Itu logikanya begitu. Mau 2, mau 3, mau 4, pasti dia jawabannya perempuan. Tadi jawabannya perempuan kenapa? Karena ini angka itu nggak boleh pakai double apostrof atau tanda petik 2. Angka itu adalah 0 sampai dengan 9. Nah, kalau kita enter ini pasti laki-laki nih. Nah, ya. Laki-laki ya. Kalau kita ketik 2 misalnya, maka ada perempuan. 3, 4, dia akan tetap perempuan. Karena jawab rumusnya adalah selain angka 1 pasti perempuan.
karena hanya dua logikal ya, true dan false kan. Nah, ini adalah rumus if. Ya, paham ya teman-teman ya? Kita balikin angka 1, dia akan jadi laki-laki lagi. Paham ya?
Oke teman-teman, bahasan kali ini adalah rumus count ya. Jadi rumus count ini digunakan untuk menghitung jumlah karakter angka ya, bukan teks ya, pada ring tertentu ya. Misalnya begini ya, contohnya sama dengan count. Ini sintaknya ya, kurung buka, value 1, value 2 dan seterusnya. Misal 1 2 3 4 5, maka komputer akan menghitung jumlah karakter angkanya itu berapa sih. Seperti ini ada 5 ya, 5 ya. Jadi komputer akan menjawab 5. Kalau kita tambahin misalnya, maka akan jadi 7 ya. Contoh lagi ya, sama dengan count. Sama dengan count ga 4. Maka komputer akan menghitung 1 2 3 4 5 ya, demikian ya. Kalau kita menulis misalnya ini angka ya, ini angka, bukan, sorry, ini teks. Rumusnya adalah sama dengan count pakai ring ya, ini enter, maka dia hanya menghitung 2 aja ya. Soalnya apa? Count ini hanya digunakan hanya untuk angka atau numerik ya, atau value ya. Beda lagi kalau kita ini diganti misalnya 1 2 3, maka dia akan menghitung secara otomatis sebanyak 6 karakter angka. Oke, paham ya teman-teman ya. Berikutnya adalah rumus COUNTIF. Jadi ini digunakan untuk menghitung banyaknya karakter, tapi dengan pakai fungsi if. Jadi mix antara count dan if. Sintaknya adalah sama dengan count if, tetap kurung buka, ring ya, ringnya adalah A2 sampai dengan A10. Drop and drag aja ya, tekan, jangan dilepas, tarik, lepas, koma, tanda petik atau double apostrofe A, tutup. Jadi nanti komputer akan menghitung ring A2 sampai A10 ini yang kategorinya A, kodenya A gitu loh, cara bacanya begitu. Kita coba ya, enter. Ada berapa? Ada 2. Coba kita hitung ya, 1 2, ada 2. Contoh berikutnya biar jelas ya, sama dengan count if, kurung buka, ring B, B, enter. B ada berapa? Hitung 1 2 3. Berikutnya adalah count if
ring, koma, C. Bentar, C ada 1, 2. Contoh berikutnya lagi sama dengan count if ring, koma, D. Ada 2, 1, 2. Kalau kita cek jumlahkan ada berapa? 9 item. Kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul ya teman-teman ya? Jelas ya? Oke teman-teman, pembahasan kali ini adalah rumus count A. Yang sebelumnya kita bahas adalah count ya, yang digunakan hanya untuk numerik. Tapi kalau count A ini fungsinya sebenarnya sama count, cuma kalau count A ini digunakan untuk menghitung karakter, jumlah karakter, tapi campuran ya, tag maupun nomor itu bisa. Misalnya saya punya data begini, sorry. Rumusnya adalah sama dengan kurung buka, sama dengan count A kurung buka, drop and drag, tekan dan dilepas, tarik, ini ring ya, enter. Maka komputer akan menghitung jumlah karakternya sebanyak 9 ya, 9 ya. Jadi dia campuran antara teks dengan nomor. Kalau kita delete salah satu, maka dia akan menghitung 8. Paham ya teman-teman ya? Oke teman-teman, rumus berikutnya adalah count ifs. Jadi ada S-nya. Dan rumus ini digunakan untuk menghitung karakter tapi dengan beberapa kriteria. Contohnya kayak begini ya. Saya punya data kode dan harga. Kode A, B, C ya. Harga 600 dan sekian sampai 800. Ini saya punya keterangan kayak begini. Jika kode A yang harganya lebih besar sama dengan 500.000 itu ada berapa sih gitu ya. Jadi ada 2 kriteria pertama dan kriteria kedua. Rumusnya sebagai berikut. Contoh sama dengan count ifs kurung buka, kriteria pertama tekan dan tarik, drop and drag, A2 sampai dengan A10. Yang kodenya A koma, kriteria kedua adalah B2 sampai dengan B10 koma, tanda petik, lebih besar sama dengan 500.000 kurung tutup. Kita enter, menghasilkan berapa? Ada 2. Jadi yang kodenya A yang nilainya lebih besar dari 500.000 itu ada 2, yaitu 600 dan 500 itu sendiri, karena kan lebih besar dan sama dengan. Jadi 500 nya termasuk, kecuali kalau lebih besar aja maka 500 nya nggak akan termasuk. Coba kita cek ya.
dia akan cuma satu kode ya. Ini sama dengan balikin, akan terketemu dua kode yang nilainya lebih besar sama dengan 500.000. Contoh berikutnya, sama dengan count if kurung buka, kriteria pertama tekan tarik drag and drag A2 sampai A10, koma B, ini nilainya B. Kriteria kedua adalah B 2 sampai dengan B10, drop and drag tekan tarik, koma yang nilainya kurang sama dengan 650.000. Tanda petik 2, enter. Ketemu 2 juga. Kita cek ya. Yang nilainya B lebih besar dari 650.000, 1. Ya, lebih besar, lebih kurang dari 650.000, ada 2 item. 650.000 itu 650 termasuk ya. 1, 2. Kalau ini kan pasti lebih, nggak termasuk hitungan. Rumus berikutnya, satu contoh lagi sama dengan count if kurung buka, kriteria pertama, koma C, ini nilainya C. Kriteria kedua, koma yang kriterianya adalah sama dengan 700.000, kurung tutup. Jika di enter akan ketemu satu item, satu record maksudnya ya, satu record itu kita cek ya, yang C 1, 2. Nah ini ketemu ya, jelas ya. Nah ini ada yang multi kriteria, yang banyak banget kriterianya, yaitu jika kode A dan B dan C yang harganya lebih besar sama dengan 600.000, ada berapa sih? Rumusnya adalah sebagai berikut, sama dengan count if kurung buka, kriteria pertama, koma yang A, kriteria kedua, koma yang nilainya lebih besar sama dengan 600.000. 1, 2, 3, kurung tutup. 1 dulu ya, akan ketemu satu item. Berhubungnya ada B dan C, kita tinggal ngasih plus di sini ya. Plus, kita copy aja dulu ini count if-nya sampai sini, copy aja biar nggak nulis berulang-ulang ya teman-teman. Plus, ganti aja ini B, plus, ganti aja kriterianya C, enter. Kira-kira ada 7 item. Kita cek ya, hitung dari atas saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira begitu ya teman-teman ya, paham ya? Dimengerti aja ya, nggak usah dihafalin, karena nih komputer itu sebenarnya adalah logika. Oke? Paham ya teman-teman ya? Semoga paham ya.
Oke, kita menuju ke rumus berikutnya, yaitu SUMIF yang pakai S ya. Ini sebenarnya fungsinya sama dengan SUMIF, cuma kalau SUMIF itu ada kriteria tertentu pakai logika ya. Contohnya begini, saya punya data A2 sampai dengan B10. Ada soal kayak begini, jumlah harga yang kode A yang lebih besar sama dengan 500.000. Cara bacanya begitu ya. Jumlah harga yang punya kriteria A yang jumlahnya adalah lebih besar sama dengan 500.000. Maka rumusnya adalah sebagai berikut. SUMIF kurang buka. Nah, kita rumusnya adalah sumring. Sumringnya adalah B2 sampai dengan B10, kriteria kriterianya satu adalah dari A2 sampai dengan A10 blok, yang mempunyai kode A, maka ring kriteria kedua, sumnya adalah di sini, klik ya, yang lebih besar sama dengan 500.000. Jadi ada yang sama di sini, yaitu sumring dan ini sama ya. Kita coba ya, semoga benar. Hasilnya 1.100.000. Kita cek ya, sama dengan sum buka yang A lebih besar 500.000 nih ya, ini 400.000 nggak termasuk ya. 500.000 juga ini termasuk ya, makanya dihitung juga nih. Jadi enter, hasilnya 1.200.000, sama ya teman-teman ya. Oke, berikutnya yang jumlah harga yang punya kode B yang dan lebih kurang sama dengan 600.000, sama dengan SUMIF buka ring sumring, sum yang akan dijumlahkan, ring kriteria pertama, jika B, maka sum ring berikutnya ini yang mau dijumlahkan lebih kecil sama dengan 600.000. Totalnya adalah 600.000. Yang lebih kecil sama dengan, coba kita cek ya, 600.000 nggak termasuk ya. Ini cuma ada satu, berarti 600.000 ya. Oke, jelas ya teman-teman. Berikutnya, contoh berikutnya, jumlah harga yang kode C dan nilainya sama dengan 700.000 ya, sama dengan rumusnya, sintaksnya adalah berikut. SUMIF kurang buka sumring, ring kriteria, jika C dan sumring berikutnya, dan petik yang sama dengan nilainya adalah 700.000. Ya, cuma ada satu ya, karena yang sama dengan 700.000 cuma ada satu. Kecuali ini kita rubah ini 700.000, maka akan nilainya akan 140.000. Paham ya teman-teman ya? Gampang ya. Oke, next teman-teman,
Kali ini kita akan membahas tentang fungsi atau rumus left ya. Jadi fungsi left ini digunakan untuk memotong atau membaca suatu sel atau kalimat dari sebelah kiri. Ya, sintaksnya adalah sama dengan kurung buka, left kurung buka sel yang akan kita tuju adalah C6 atau kalimat di C6 sebanyak kita mau membaca aku aja atau 3 digit dari sebelah kiri sebanyak 3 digit, kurung tutup, enter, maka yang keluar adalah aku. Paham ya teman-teman? Contoh lagi, kalau kita mau membaca atau memotong aku orang, maka yang kita ambil adalah berapa digit ini kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat ya teman-teman, spasi adalah digit. 1 spasi 1 digit, 2 spasi ya 2 digit, itu loh ya. Jadi itu ada 9 digit termasuk spasi ya. Rumusnya adalah sama dengan left kurung buka C6 sebanyak 9 digit, tutup, enter, maka yang keluar adalah aku orang. Paham ya teman-teman ya? Berikutnya teman-teman, ini lawannya left ya, namanya fungsi atau rumus right, dimana kalau left itu adalah mengambil suatu kalimat dari sebelah kiri, kalau right adalah lawannya, mengambil suatu kalimat atau sel dari sebelah kanan. Contoh, misalnya kita mau mengambil suatu sel C6 dari kanan, kalimat biasa. Kalimat biasa itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan right kurung buka sebanyak 6 digit, maka yang keluar adalah biasa. Contoh lagi, kalau kita mau ngambil kalimat luar biasa dari kalimat C6 ya, luar biasa berapa ini digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Masih ingat ya, kalau spasi adalah 1 digit. Right kurung buka koma 10, enter, yang keluar adalah luar biasa. Paham ya teman-teman ya? Itu adalah fungsi dari right adalah kanan. Oke? Paham ya? Oke, materi berikutnya teman-teman adalah yang sebelumnya kita bahas adalah left dan fungsi right. Yang left itu digunakan untuk memotong sebelah kiri, left sebelah kanan. Lah, gimana kalau kita memotong sebelah tengah? Ini sintaksnya dengan mid artinya middle ya, tengah ya. Kalau kita mau memotong C6 kalimat tapi ya, itu kira-kira berapa digit dari sebelah kiri? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi sebelah kirinya adalah 16, koma. Jadi 16 sebanyak berapa digit? Nah, ini agak beda lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kan kata tapi kan ada 4 digit. 4. Enter. Maka yang keluar akan tapi. Kurang 1. Ini adalah yang 17, 4. Ya, tadi keliru spasinya nggak kita hitung ya. Jadi membacanya begini ya teman-teman ya.
mid tengah-tengah ya, mid ya, dari sel 6 digit ke 17 diambil 4 kata atau 4 digit atau 4 karakter. Begitu bacanya ya teman-teman ya. Enter. Membuat tapi kalau kita mau mengambil orang, kalimat orang aja ya. Ini contoh berikutnya ya. Sama dengan mid kurung buka C6 koma berapa digit dari sebelah kiri? 1 2 3 4 5 digit dari sebelah kiri sebanyak orangnya 1 2 3 4 5 enter. Yang keluar akan orang. Begitu teman-teman ya. Paham ya? Next, rumus berikutnya adalah VLOOKUP atau singkatan dari vertical lookup ya. Jadi VLOOKUP itu digunakan untuk membaca data secara vertikal atau kolom ya, vertikal atau kolom pada ring tertentu. Contoh, ini saya punya data tabel vertikal, jadi kode, nama barang, harga, kolom kode, kolom nama barang, kolom harga. Beda dengan ini ya, ini kalau ini horizontal ya, horizontal baris ke satu, baris kedua, baris ketiga, begitu kira-kira ya. Tapi yang kita bahas hari ini adalah VLOOKUP. Rumusnya adalah sebagai berikut, sama dengan VLOOKUP kurung buka kriterianya ya E3 koma ring yang kita mau baca A3 sampai dengan C6 koma kolom kedua, karena kita mau baca nama barang kolom kedua, koma ini kalau kita mau kasih file exact math juga apa-apa, tapi kalau ngomong nggak dikasih juga apa-apa. Kurung tutup, enter, maka dia akan membaca Samsung. Oke, untuk mengopi rumus di bawahnya tinggal kita klik di sini. Nah, ini adalah source atau sumber dari rumusnya. Ini ada tanda panah ke kanan, tanda panah tanda plus di kanan bawah. Ini ditekan, tarik, drop and drag ke bawah, pasti ada yang salah. Nah ya, A bener ya, kita cek ya, Samsung, B Nokia, C Xiaomi, D Oppo ya. Ini adalah salah, rumus salah kan, numerik singkatannya adalah not available. Jadi ada rumus yang salah, atau rumus acuannya adalah kosong atau nul ya. Kosong sama dengan nul ya. Kalau nol beda, kalau nol adalah angka. Oke, kita cek ya salahnya kenapa. Nah, E7 udah bener, A7 sampai C10, A7 C10. Nah ini kan kosong ya, ini double kosong, kan dia salah karena dia adalah fleksibel ya, semakin ke bawah semakin nambah ya. Nah, untuk supaya tabel barang vertikalnya absolut atau ringnya itu nggak akan berubah, maka ringnya ini dikasih tanda dolar di antara huruf ya, di antara huruf dikasih dolar. C juga sama, kasih dolar, shift dolar. Kita coba ya, enter, kita tekan, ditarik bawah, maka hasilnya adalah itu. Karena
dia akan tetap ya A3 sampai dengan C6, nggak berubah atau absolut ya, kira-kira begitu ya. Paham ya teman-teman ya, nggak perlu dihafalin, dipahami aja karena komputer itu logika ya. Oke, paham ya. Rumus berikutnya teman-teman, yaitu rumus lanjutan dari VLOOKUP, yaitu HLOOKUP ya. Kalau tadi VLOOKUP adalah vertikal, kalau HLOOKUP adalah horizontal atau baris ya. Contoh datanya adalah begini, ini tabel barang horizontal ya, beda dengan ini ya. Kali ini kolom ya, kali ini adalah baris 1, baris kedua, baris ketiga. Oke, sama datanya. Kita aplikasikan rumusnya di sini sama dengan HLOOKUP kurung buka kategori koma di blok drag and drag, tekan dan tarik adalah kolom J2 sampai dengan M4. Jangan lupa dikasih ini ya, diberi tanda dolar ya di antara huruf pada ring. Supaya apa? Supaya absolut atau tetap ya. Koma, berhubung kita adalah nyari yang nama barangnya adalah baris kedua. Tuh, enter. Oke, kita tekan, kita tarik rumusnya ke bawah, maka akan menghasilkan data sebagai berikut. Demikian juga kalau kita akan mencari harganya. Oke, harga adalah kolom ketiga. Rumusnya adalah HLOOKUP kurung buka kriterianya, koma, ringnya, tekan tarik, drop and drag. Jangan lupa rumusnya diberi tanda dolar di antara huruf pada ring ya, koma 3 karena di baris ketiga, enter. Oke, jangan lupa kanan bawah ditekan, ditarik ada tanda plus ini ke bawah, maka akan menghasilkan harga. Kita cek ya. A, harganya 600 ya, betul ya. B, harganya 650 dan seterusnya. Oke, paham ya teman-teman ya. Teman-teman, khusus untuk bahasan kali ini saya nggak membahas tentang rumus, tapi ini adalah format ya, format tanggal maupun angka ya. Cara formatnya adalah saya punya data yang modelnya kayak begini ya. Ini tanggal misalnya. Klik kanan aja. Jadi di blok atau ditaruh di selnya, klik kanan mouse pada sel, format sel. Nah, di sini ada date ya. Silakan mau mencoba apapun di sini ada ya. Misalnya kayak begini. Maka akan bentuk, tapi ini tetap dianggap tanggal, date ya, walaupun ini ada kalimat Juni ya. Lagi di kanan format cell, cari ini custom juga bisa, di sini custom juga bisa ya, nyari custom atau apa bisa ya di sini ya. Date ya, misalnya kita pakai English United. Ya, kita coba gini ya. Silakan ya. Ini banyak sekali ya. Intinya klik kanan mouse pada sel ya, format sel. Demikian juga kalau kita tulis angka
walaupun ini ada kalimat RP-nya, ini termasuk dianggap value atau angka, karena ini di sini nggak ada tanda RP ya. Klik kanan mouse pada sel, format sel, kita cari number. Ini separatornya ya, mau pilih mau koma, mau titik, silakan ya. Decimal place, 2 angka di depan di belakang angka. Ini 2 angka di belakang koma. Nah ini ya nih, karena kita milih separatornya adalah koma, maka yang keluar akan koma ya. Di sini bisa pilih-pilih sendiri ya, di custom ya nggak apa-apa, silakan. Ini ada custom ya. Oke ya. Ini adalah tanda pagar, memang dia nggak berupa angka, tanda pagar biasanya ya. Demikian juga kalau desimal ya. Ini walaupun ada titiknya tapi dianggap nomor ya. Klik kanan, format cell, ini number ya. Mau 3 angka di belakang koma, silakan ya, atau custom silakan ya. Di sini lengkap, ada currency, ada counting, ada macam-macam, ada date, ada time, percentage, dan lain-lain. Oke, sekian ya, paham ya teman-teman ya. Ini bukan rumus tapi format yang saya rasa kok harus diketahui. Oke, paham ya teman-teman ya. Rumus berikutnya adalah substitute ya. Rumus ini digunakan untuk mereplace atau mengganti kalimat yang lama menjadi kalimat yang baru ya. Contoh sama dengan sintaksnya begini ya, substitute kurung buka teksnya misalnya saya cinta kamu. Itu tagnya ya. All teksnya adalah saya ganti, new tagnya adalah aku, maka akan keluar aku cinta kamu ya, aku cinta kamu. Demikian ya. Kalau kita mau balikin misalnya ya, aku jadi saya, kita coba ya rumus baru lagi, sama dengan substitute kurung buka, kita pilih ring atau sel C, bukan ring ya, sel C2, koma, full tagnya apa, aku, new tagnya apa, saya misalnya ya. Tutup. Berhubung ini tag ya, ini kalau tag berarti harus pakai ini ya, tanda petik 2 atau double apostrofe, enter, maka akan jadi saya cinta kamu. Paham ya teman-teman ya. Ini adalah mengenai tentang trim ya. Rumus trim ini digunakan untuk menghapus spasi yang tidak berguna ya. Contohnya begini ya, saya punya kalimat begini, orang biasa tapi cintaku kepadamu keluar di. Nah, ini kan kelihatan agak ini ya, nggak enak dipandang mata ya. Ada spasinya 4 kali 5 kali, ada spasinya ini. Nah, ini dibuat
supaya rapi menggunakan trim. Jadi trim itu gunakan untuk menghapus spasi. Sel C3, enter, maka akan jadi rapi ya spasinya. Atau misalnya kita di depannya ada spasi banyak banget, nah tetap akan jadi rapi. Itu fungsi trim ya teman-teman ya, paham ya? Oke, materi berikutnya adalah fungsi rumus upper ya. Upper itu digunakan untuk membuat suatu sel atau kalimat menjadi kapital atau huruf besar ya. Contoh, misal saya punya kalimat begini. Begini teman-teman ya. Nah ini kita mau buat kalimat ini jadi huruf besar semuanya atau huruf kapital. Rumusnya adalah sama dengan upper ya. Up ya, up itu tinggi ya. Upper ya. Kurung buka sel yang kita tuju. Enter. Maka huruf kecil tadi jadi huruf kapital semuanya atau huruf besar semuanya. Itu teman-teman ya, paham ya? Gampang kalau upper mah ya. Next, dilanjut. Rumus berikutnya adalah rumus lower ya, lower ya. Jadi lower itu kebalikan dari upper ya. Up itu tinggi, lower itu rendah. Artinya lower digunakan untuk mengganti suatu sel atau kalimat menjadi huruf kecil semuanya ya. Contoh sama dengan lower membuka sel C3, maka kita akan jadi rumus komputer akan mengganti huruf kapital menjadi huruf kecil semuanya. Jadi kebalikan ya, kalau upper untuk jadikan huruf besar, lower digunakan untuk jadi huruf kecil semuanya ya, paham ya? Oke, bahasan berikutnya teman-teman adalah rumus untuk mengganti suatu kalimat, dan kalimat itu kan punyai kata ya. Nah, setiap kata ini jadi huruf pertamanya huruf besar atau huruf kapital ya. Nama rumusnya adalah proper ya, proper. Buka. Ini contohnya ya. Klik kalimat atau sel yang kita tuju, maka dia akan jadi enter. Setiap kata jadi yang pertama adalah kata pertama, huruf pertama jadi huruf besar atau huruf kapital. Begitu teman-teman ya. Oke, next teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi atau rumus left ya. Jadi fungsi left ini digunakan untuk memotong atau membaca suatu sel atau kalimat dari sebelah kiri. Ya, sintaksnya adalah sama dengan kurung buka left kurung buka sel yang akan kita tuju adalah C6 atau kalimat di C6,
sebanyak kita mau membaca aku aja atau 3 digit dari sebelah kiri, sebanyak 3 digit, kurung tutup, enter, maka yang keluar adalah aku. Paham ya teman-teman? Contoh lagi, kalau kita mau membaca atau memotong aku orang, maka yang kita ambil adalah berapa digit ini kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat ya teman-teman, spasi adalah digit. 1 spasi 1 digit, 2 spasi ya 2 digit, gitu loh ya. Jadi itu ada 9 digit termasuk spasi ya. Rumusnya adalah sama dengan left kurung buka C6 sebanyak 9 digit, tutup, enter, maka yang keluar adalah aku orang. Paham ya teman-teman ya? Berikutnya teman-teman, ini lawannya left ya, namanya fungsi atau rumus right, dimana kalau left itu adalah mengambil suatu kalimat dari sebelah kiri, kalau right adalah lawannya, mengambil suatu kalimat atau sel dari sebelah kanan. Contoh, misalnya kita mau mengambil suatu sel C6 dari kanan, kalimat biasa. Kalimat biasa itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan right. Kurung buka sebanyak 6 digit. Maka yang keluar adalah biasa. Contoh lagi, kalau kita mau ngambil kalimat luar biasa dari kalimat C6 ya, luar biasa berapa ini digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Masih ingat ya, kalau spasi adalah 1 digit. Right berbuka koma 10, enter, yang keluar adalah luar biasa. Paham ya teman-teman ya? Itu adalah fungsi dari right. Right adalah kanan, oke? Paham ya? Oke, materi berikutnya teman-teman adalah yang sebelumnya kita bahas adalah left dan fungsi right. Yang left itu gunakan untuk memotong sebelah kiri, left sebelah kanan. Lah, gimana kalau kita memotong sebelah tengah? Ini sintaksnya dengan mid artinya middle ya, tengah ya. Kalau kita mau memotong C 6 kalimat tapi ya, itu kira-kira berapa digit dari sebelah kiri? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi sebelah kirinya adalah 16, koma. Jadi 16 sebanyak berapa digit? Nah, ini agak beda lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kan kata tapi kan ada 4 digit. 4. Enter. Maka yang keluar akan tapi. Kurang 1. Ini adalah yang 17, 4. Ya, tadi keliru, spasinya nggak kita hitung ya. Jadi membacanya begini ya teman-teman ya. Mid tengah-tengah ya, mid ya. Dari sel 6 digit ke 17 diambil 4 kata atau 4 digit atau 4 karakter. Begitu bacanya ya teman-teman ya. Enter. Keluar tapi. Kalau kita mau mengambil orang, kalimat orang aja ya. Ini contoh berikutnya ya.
sama dengan mid kurung buka C6, berapa digit dari sebelah kiri? 1, 2, 3, 4, 5. 5 digit dari sebelah kiri sebanyak orangnya 1, 2, 3, 4, 5. 5. Enter. Yang keluar akan orang. Begitu teman-teman ya. Paham ya? Oke. Bahasan berikutnya teman-teman adalah fungsi f-error. Jadi f-error ini digunakan untuk membuat message atau pesan kesalahan pada suatu rumus yang kita buat gitu loh. Jadi ada ya untuk mempermudah aja sih kalau itu sebenarnya salah gitu loh. Nah, contohnya ya sama dengan 100 dibagi 2 dibagi Y misalnya, enter, maka akan keluar name. Jadi name ini sebenarnya adalah sintaknya yang salah. Jadi angka dibagi dengan huruf itu nggak klik ya, nggak ini ya, nggak bisa ya, karena kan beda tipe ya. Jadi kita buat kayak begini ya, supaya ada pesan kesalahan. Jadi sama dengan if error kurung buka objeknya adalah value-nya adalah 100 bagi Y, maka akan keluar message salah bro, misalnya begitu ya, enter. Ini salah ya. Jadi untuk mempermudah aja sih teman-teman, ini kalau rumus yang kita buat itu sebenarnya adalah salah gitu loh. Walaupun ada komentar name ya, tapi kan kadang kita sebagai orang awam kita name itu apa sih kan gitu ya. Kalau kita ganti rumusnya ganti 2, maka akan keluar 50. Nah, kayak begini ya, berarti nggak salah gitu loh. Itu fungsinya f-error ya, paham ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Khusus untuk bahasan kali ini saya nggak membahas tentang rumus, tapi ini adalah format ya, format tanggal maupun angka ya. Cara formatnya adalah saya punya data yang modelnya kayak begini ya. Ini tanggal misalnya. Klik kanan aja. Jadi di blok atau ditaruh di selnya, klik kanan mouse pada sel, format sel. Nah, di sini ada date ya. Silakan mau mencoba apapun di sini ada ya. Misalnya kayak begini. Maka akan bentuk, tapi ini tetap dianggap tanggal, date ya, walaupun ini ada kalimat Juni ya. Lagi di kanan format cell, cari ya, ini custom juga bisa, di sini custom juga bisa ya, nyari custom atau apa bisa ya di sini ya. Date ya, misalnya kita pakai English United. Ya, kita nyoba gini ya. Silakan ya. Ini banyak sekali ya. Intinya klik kanan mouse pada sel ya, format sel. Demikian juga kalau kita tulis angka, walaupun ini ada kalimat RP-nya, ini termasuk dianggap value atau angka, karena ini di sini nggak ada tanda RP ya. Klik kanan mouse pada sel, format sel, kita cari number. Ini separatornya ya,
mau pilih mau koma, mau titik, silakan ya. Decimal place, 2 angka di depan di belakang angka. Ini 2 angka 2 angka di belakang koma. Nah, ini ya. Nah, gitu ya. Ya, nih. Karena kita milih separatornya adalah koma, maka yang keluar akan koma. Ya, di sini bisa pilih-pilih sendiri ya. Di custom ya nggak apa-apa, silakan. Ini ada custom ya. Oke. Ya. Ini adalah tanda pagar, memang dia nggak berupa angka, tanda pagar biasanya ya. Demikian juga kalau desimal ya. Ini walaupun ada titiknya tapi dianggap nomor ya. Klik kanan, format cell, ini number ya. Mau 3 angka di belakang koma, silakan ya, atau custom, silakan ya. Di sini lengkap, ada currency, ada accounting, ada macam-macam, ada date, ada time, percentage, dan lain-lain. Oke, sekian ya, paham ya teman-teman ya. Ini bukan rumus tapi format yang saya rasa kok harus diketahui. Oke, paham ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk kali ini kita bahas adalah fungsi yang sangat sederhana, fungsi atau rumus yang sederhana untuk menghitung digit atau karakter suatu sel atau kalimat. Ya, rumusnya adalah sama dengan len huruf buka C9. Kita mau menghitung kalimat ini ya. Ada berapa karakter sih? Ada 9. Kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat ya teman-teman ya. 1 spasi adalah 1 digit. 2 spasi 2 digit. Itu adalah fungsi dari len, yaitu menghitung karakter. Jadi kalau kita tanyain untuk menghitung ini berapa sih, nggak usah perlu capek-capek, pakai rumus sama dengan len. Buka, klik C6, ada 39 ya. Misalnya ini orangnya dihapus ya. Kita cek sekali lagi, sama dengan len, maka ini keluar ada 34 digit ya. Oh sorry, ini berhubungi rumus, jadi dia akan mengikuti semuanya ya. Orang ya, 39 digit ya. Nah, itu fungsi dari len. Kira-kira paham ya teman-teman ya.